Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salamun ala Rasulillah ibni Abdillah Sayyidina wa nabiyina wa sayyidina wa Muhammadin. Baik, pada kesempatan kali ini belajar fikih, materinya yang sudah dibawakan di papan. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini yaitu tentang peradilan dalam Islam dan hikmahnya. Peradilan dalam Islam. Jadi setiap agama ada hukum peradilan, lebih-lebih hukum Islam. Semua negara ada hukum, ada peradilan, ada sanksi, ada hakim dan lain sebagainya. Semuanya untuk keamanan negara dan ketertiban ketentraman yang ada di negara masing-masing. Khususnya bumi Jawa Timur, umumnya Indonesia yang kita bahas. Jadi dalam Islam, hukum Islam lebih fokus dalam Islam ada hukum peradilan. Hukumnya dari anak kecil ke dewasa, anak kecil ke anak kecil, dari rakyat ke pejabat, dari pejabat ke rakyat. Hukum peradilan sama rakyatnya, hukum peradilan bagi penguasa, hukum peradilan bagi pejabat, antar pejabat, semuanya ada hukumnya. Ada peradilan sesuai termaktub dalam Pancasila yang ada. Pancasila, peradilan sosial bagi seluruh peradilan sosial Indonesia. peradilan. Intinya semuanya harus adil. Contoh, rakyat boleh menggugat, boleh mengkritik penguasa, boleh mengkritik presiden dan lain sebagainya DPR dengan catatan sudah di luar hukum. Sebaliknya, rakyat tidak boleh mengkritik hukum atau tidak boleh mengkritik DPR dan penguasa lainnya, hukum atau pemerintah yang sudah sah. Jadi rakyat biasa tidak boleh mengkritik, lebih bersifat arogan menyerang terhadap pemerintah yang sah. Jadi pemerintah yang sudah garis lurus, yang sudah adil tidak boleh dikritik. Itu namanya peradilan. Sebaliknya, jika pemerintah berpihak terhadap kezaliman atau dia ikat dan lain sebagainya tidak sesuai dengan undang-undang yang tertera, maka sebagai rakyat biasa bisa mengajukan, bisa mengkritik secara langsung, bisa mengkritik secara tidak langsung, bisa. Itu ada hukumnya tertentu. Boleh sebagai rakyat mengkritik pemerintah dengan catatan ada yang ikat, tidak sesuai dengan undang-undang, zalim, atau sebaliknya atau korupsi dan lain sebagainya. Boleh. Itu namanya hukum peradilan dalam Islam. Jika terfokus dalam Islam, kita sebagai santri NU, kita sebagai Islam atau ada yang Islam Nusantara, ada yang NU dan lain sebagainya, boleh mengkritik. Kita sebagai santri, kita sebagai pelajar, kita sebagai siswa yang mempunyai intelektual yang luas, boleh mengkritik, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Tidak boleh dengan arogan yang sifatnya menyerang. Tidak boleh dengan yang sudah atau demo. Ada yang dengan cara yang demo bisa. Ada yang kritik melalui media sosial, contohnya YouTube. Dengan catatan mengkritiknya dengan garis lurus, dengan sopan dan santun dan baik. Sebaliknya, atau pihak pemerintah tidak adil secara menghakimi. Contoh, jika rakyat biasa dihakimi dengan keras, atau pejabat dihakimi dengan santai-santai saja, boleh dikritik.
nggak apa-apa. Semuanya punya hak asasi masing-masing untuk menegakkan hukum. Itu namanya peradilan dalam Islam, khususnya yang ada di bumi Indonesia. Hukum ada hukum. Hakim, ada saksi, ada penggugat, ada tergugat, ada bukti. Jadi tidak semena-mena kita memberi ini untuk bukan di penjara, tidak. Ada jalan prosesnya. Yang pertama diserahkan pada yang mulia bidang hakim. Kemudian ada saksi mata. Kemudian ada penggugat, ada yang tergugat. Siapa yang tergugat? Tersangka. Kemudian ada bukti. Jadi tidak semena-mena mengajukan permasalahan atau persoalan yang dianggap melanggar hukum, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan yang ada pada bumi Indonesia. Itu sedikit atau intinya peradilan dalam Islam. Karena itu semuanya tanpa terkecuali harus adil, baik pemerintah, orang kaya, orang miskin, orang biasa, semuanya harus adil. Karena di bumi Indonesia ini ada hukum masing-masing tertera dalam UUD 1945.